Technical Outlook, Counseling, Gold, dan juga crude oil di tanggal 22 September 2022. Pasca FOMC meeting dan juga menjelang pertemuan BOE nanti malam. Oke, kita lihat sejenak dari pound sterling yang ternyata sudah mengalami penurunan cukup dalam, persis dengan apa yang kita duga, yaitu kaitannya dengan Fibonacci expansion 61.8% di 1.2220. Oke, kita lihat terlebih dulu. Area yang sebelumnya sempat menjadi area support ternyata mampu ditembus dan juga sama sekali pullback hanya tertahan di level tersebut. Dan ini menandakan pola penurunan yang memang sangat wajar untuk terjadi. Oke, lalu kemudian efek dari penguatan dolar tentunya itu yang sangat berimbas dan juga suku bunga lebih tinggi daripada Inggris. Of course, investor akan memburu mata uang dengan yield ataupun suku bunga yang lebih tinggi. Nah, itu adalah kunci utamanya. Lalu kemudian kalau lihat dari polanya, kita juga sudah sempat mengingatkan terkait dengan lower high dan juga potensial lower low. Dan kita akan potensi melihat lagi potensi penurunan dari hal tersebut bisa saja berlanjut lebih rendah. Ya, kita tinggal geser ke bawah karena kita memiliki areal berikutnya yang dicurigai bisa dicapai. Itu berarti 1.1074 yang berada di Fibonacci expansion 100%. Tapi sebelum itu, kemungkinan perkiraan kami adalah terkait dengan spike ataupun kenaikan sementara. Baik itu relatif singkat ataupun ya mungkin bertahan beberapa lama, tapi yang jelas dalam posisi tekanan. Oke, kita asumsikan kalau memang ternyata BOE mengumumkan kenaikan 50 basis point, yang mana berarti sesuai dengan ekspektasi dari ekonom, tapi di bawah ekspektasi dari pasar, karena pasar menginginkan 75 basis point. So, kalau memang itu yang terjadi, maka pola kenaikannya kita memperkirakan mungkin hanya sesaat, dan itu kemungkinan tertahan di bawah 1.1349 atau di bawah 0%, kemudian nantinya diharapkan dia akan lanjut penurunan, atau bahkan sama sekali tidak perlu sampai area 1.1349, mungkin saja hanya bertahan di 1.1280 ataupun 1.1300, kemudian dia mengalami tekanan turun. Nah, kesempatan yang kedua, kalau memang ternyata BOE mengumumkan kenaikan katakanlah 75 basis point sesuai apa yang diharapkan atau yang diinginkan oleh market dalam hal ini. Tapi tentunya di atas ekspektasi para ekonom. Apa yang terjadi? Maka kita akan melirik potensi di area 1.1440 sebagai resisten kedua dan juga 1349 sebagai resisten pertama. Ini yang kami maksud tadi. Mungkin saja kenaikan tersebut bisa menjangkau sampai at least resisten 2 ataupun resisten 3. Kita asumsikan saja resisten kedua yang maksimal di 1.1440. Nantinya, karena tekanan lebih dalam terkait dengan kondisi ekonomi yang melambat terhadap Inggris dan juga potensi resesi karena suku bunga yang terlampau tinggi, maka kemungkinan potensinya bisa kembali diharapkan mengalami penurunan. Dan tentunya semua tetap mengarah kepada arah 1.1074. So, kita mungkin akan menghadapi skenario buy on rumor sell on fact 1 jam sampai kurang lebih beberapa menit menjelang pengumuman, atau bahkan saat pengumuman tersebut diumumkan. Ya, tinggal melihat kondisinya apakah 50 basis point atau 75 basis point. Tentunya keduanya tidak ada masalah. Hanya saja perbedaannya kalau ternyata 75 basis point, maka market akan sedikit lega dan mendorong jauh lebih tinggi. Dan berikutnya barulah setelah kenaikan yang 2 kali lipat baru dia akan mengalami tekanan turun. Balik lagi atau kembali lagi ke dalam sentimen ekonomi yang cukup negatif. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka skenario sell on rally di 1.1300 ataupun 1320 kita asumsikan inilah yang layak, karena kemungkinan potensi BOE kecenderungan lebih besar untuk menaikkan hanya sekitar 50 basis point. Kalau memang itu yang terjadi, maka itu adalah sesuai ekspektasi dan buy on rumor sell on fact. Maka kemungkinan kenaikan singkat, kemudian dia akan kembali mengalami penurunan. Lalu kemudian lanjut dengan outlook dari crude oil yang ternyata mengalami tekanan turun. Oke, kita lihat selintas dari pola candle yang terbentuk, dia sempat mengalami spike ataupun kenaikan dan persis dia terhenti sedikit di bawah areal hijau dan itu berada di 86 poin di bawah 86.80 ya. Karena kalau kita lihat di sini closing price-nya justru berada di bawah kembali dan kita lihat high 86.64 persis dengan apa yang sempat kita tayangkan di video kemarin. Kami sempat menyebutkan selama dia tidak tembus 86.93, yaitu adalah Fibonacci retracement grafik keempat, maka potensinya dia akan tetap mengalami penurunan. Ya, inilah potensi yang kita maksud. Dia sama sekali tidak tembus. Dia terhenti tepat di bawahnya, sehingga kami memutuskan ini masih tetap layak untuk potensi sell. Dan apa yang terjadi? Betul saja, saat FOMC pun dia mengalami tekanan turun yang cukup signifikan, sehingga congratulations untuk Anda yang berhasil memanfaatkan untuk posisi sell tersebut, setelah sempat terdorong oleh kabar dari Rusia. Nah,
Kali ini kita akan tetap melihat dari posisi support. Fibonacci retracement 0% di 81.73. Selama area ini tidak ditembus, maka bisa saja peluangnya dia kembali rebound. Tapi kalau ternyata dia berhasil ditembus, maka kita harapkan potensi berikutnya ada di bawahnya, yaitu berarti kita akan melirik level low di tanggal 8 September 2022, yaitu 81.18. Masih berada di kisaran 81, teman-teman. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan dia tembus 81 atau 80? Yang kita harapkan, ingat, adalah penembusan di bawah level 80. Kenapa? Karena Amerika sempat mengumumkan potensinya mempertimbangkan untuk membeli kembali SPR mereka di bawah level 80. So, kalau kita lihat dari sisi daily chart, maka 80 di bawahnya berarti 78. Ya, ini sangat memungkinkan untuk terbentuk. Kalau misalkan kita perbarui level Fibonacci-nya seperti demikian, maka yang akan kita lihat adalah 79.87 yang terdekat, dan terjauh adalah 73.52. Oleh karena itu, kemungkinan potensinya sangat memungkinkan untuk terjadi penurunan sampai level di bawah 80. Nah, di grafik 4, maka potensinya kita tinggal gunakan Fibonacci expansion seperti ini. Saya tarik dari titik tertinggi ke titik terendah, kemudian pantulan terakhir yang sempat terjadi sebelum FOMC. Dan ternyata kita dapatkan adalah Fibonacci expansion 100% di level 78.6. So, posisi sell masih tetap kita pertahankan karena ini diasumsikan sebagai bearish rectangle, kemudian kenaikan sudah cukup tertahan 83.65, lalu kemudian kita harapkan dia turun dan tembus level support 81 ataupun 80 dan lanjutkan dengan level 78. Nantinya kalau memang ternyata bisa, maka kemungkinan kita berharap demand muncul di zona 78, lalu kemudian mendorong kenaikan. Walaupun dengan catatan, harap berhati-hati karena ini baru target sementara untuk kenaikan, yang artinya buy on dip-nya masih tetap riskan untuk dipertahankan terlalu lama. Oleh karena itu, untuk intraday sendiri kami tetap dalam posisi sell dan kita sedang dalam pertahanan posisi sell. Open sell 83.50 ataupun 83.70 karena high sudah mencapai 83.65. Kita tinggal tunggu target pertama 82.50 dan target kedua adalah 81.50. Kalau tembus, Anda boleh bertahan untuk posisi sell tersebut dengan perkiraan bisa muncul di bawah $80. Tapi setelah di bawah 80, sebaiknya segera exit karena kemungkinan kita akan mendapatkan dorongan demand. Itulah sebabnya yang kita sebut dengan potential buy area atau stronger demand yang diperkirakan ada di level $78. Dan akhirnya kita tertuju kepada gold, yang mana terjadi pergerakan yang sangat signifikan. Ya, ini kaitannya dengan respon saat pengumuman suku bunga. Ya, kita lihat di sini swing low sempat terjadi lebih dulu dan itu menyentuh level 1653. 1653.80 lebih tepatnya, sedikit lebih rendah daripada low sebelumnya di 1653.90. Apa yang terjadi? Ternyata dia langsung respon spike dengan kenaikan sampai 1687.70. Sayangnya dia tidak berhasil bertahan terlampau lama, teman-teman. Bahkan Anda bisa lihat di sini, dia langsung membalasnya dengan pola penurunan hampir menyentuh level bottom yang sama. Sampai saat ini, low tertahan di 1655.40 di jam 14.40 waktu Indonesia bagian Barat saat saya merekam video ini. Nah, nantinya yang diharapkan tentunya kalau memang ternyata level ini masih cukup ampuh sebagai level support, tentunya kita berharap ini akan mendorong kembali kenaikan. Apakah benar seperti itu? Ya, tergantung dari sentimen di sesi Amerika nanti. Apakah mereka akan merespon apa yang dilakukan oleh Fed tersebut sebagai hal yang positif atau hal negatif untuk komoditi? Karena kekhawatiran resesi tentunya justru menguntungkan di sisi gold sebagai safe haven. They have no choice. Selain US dollar, tentunya mereka juga bisa mengincar obligasi atau satu lagi adalah pasar emas. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi grafik H4, karena kita melihat potensi penurunan sudah atau sedikit tertahan di level yang sama dengan level low tadi malam ataupun 2 hari sebelumnya, maka kita perhatikan di grafik H4-nya, kemarin kita sempat memperkirakan terkait dengan baik itu triangle ataupun bearish rectangle ataupun bearish flag. Ternyata spike yang terjadi waktu sempat turun 1653, tertahan lalu terdorong kemudian, ternyata juga tidak mampu ditutup lebih tinggi dari 1684. Jadi dua arah tersebut berhasil kita lampaui karena waktu terdorong naik akibat berita dari Rusia, kita sempat berada di sini, lalu kemudian kita pertahankan posisi sell karena dianggap belum tembus. Lalu kemudian ternyata berhasil sampai 1653,
mendekati FOMC atau saat FOMC dan berbalik sesuai dengan apa yang kita perkirakan untuk menjangkau area tersebut. Nah, sekarang kalau kita misalkan lihat dari sisi ini, maka seharusnya yang terjadi adalah kelanjutan dari pola penurunannya. Kalaupun misalkan dilanjutkan penurunan, ada dua opsi. Apakah kita mengukur dari sisi triangle-nya atau dari sisi flag-nya? Oke, kalau kita ukur dari sisi flag-nya, maka yang terjadi adalah seperti demikian. Penurunan seharusnya sesuai dengan ketinggian dari flag. Dan itu menjangkau areal yang jauh lebih rendah yang bisa kita perkirakan sampai level ini. Nah, ini kemungkinan yang bisa dijangkau yaitu level 1605. Wow, cukup jauh ya. Tapi kalau misalkan kita perhitungan dari sisi triangle saja, maka triangle tersebut kita tinggal ukur dari ketinggiannya, maka potensi yang bisa kita jangkau adalah areal ini. Nah, ini tentunya sedikit lebih rendah atau jauh lebih rendah tentunya di 1639. Jadi, kalau ternyata sampai nanti malam dia tidak bergerak di atas 1670 kembali, Anda masih bisa lakukan sell dan peluangnya bisa menekan di bawah 1653. Dan nantinya kita harapkan 1639 ataupun 1640 tersebut bisa muncul. Namun, kalau misalkan kita menggunakan area Fibonacci expansion, maka kita tinggal gunakan dorongan dari Fibonacci expansion tersebut di area ini. Maka yang kita dapatkan sebetulnya arealnya ada di 1638 ataupun ya berimpitan dengan teritori target dari triangle tersebut. Dan terjauh adalah Fibonacci expansion 100% di 1607. Nah, namun kemudian yang kita harus pahami di sini adalah Anda bisa lihat di sini. Posisinya adalah kalau memang ternyata dia tercipta sampai 1638 ataupun bahkan 1653. Opsi pertama, kalau memang ternyata dia tertahan di 1653, katakan seperti itu, maka kita akan dapatkan flat low, artinya low ke low yang sama. Sementara dari sisi lain, RSI justru menunjukkan areal yang lebih tinggi. Artinya, ini adalah higher low. Yang berarti pula, kita akan mendapatkan pola yang disebut dengan bullish divergence. Dan kalau itu yang terbentuk atau yang terkonfirmasi, maka sangat wajar kalau kita mengharapkan nantinya di 53 tersebutlah terjadi kenaikan, dan akhirnya kita bisa kembali melihat 1673 atau bahkan 1680-an. Tapi dengan catatan, belum tentu tembus di atas 1684. Karena berarti area high kemarin 1687 akan menjadi resisten yang cukup penting. Selama tidak naik di atas level tersebut, jangan mempertahankan posisi buy terlampau lama terlebih dulu. Kita masih tetap harus melihat dari perkembangan lebih lanjut. Tapi aspek dari Rusia masih bisa menjadikan pertimbangan pasca FOMC. Opsi yang kedua, kalau tadi kita melihat dari posisi low yang sama, maka opsi yang kedua adalah kalau memang ternyata dia lebih rendah, sementara katakanlah areal dari RSI tetap berada sedikit lebih tinggi. Artinya, kita akan mendapatkan lower low, yang juga ternyata kalau memang ini lower low, lalu kemudian ini higher low, maka kita masih tetap dalam posisi potential bullish divergence. Yang berarti pula, better performance, better level untuk melakukan buy berada di level 1638 ataupun 1642. Itulah sebabnya kenapa kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy atau menantikan level buy di kisaran 1645-1647. Ini adalah kami ambil level yang terdekat saja karena dengan asumsi penurunan akan tertahan di level 1640. So, mendekati area tersebut bisa dipilih sebagai zona buy untuk target maksimum 1659. Ingat, kita belum menargetkan terlampau tinggi karena kemungkinan potensi pantulan masih relatif lebih ringan ataupun relatif lebih soft. Dan stop loss kita gunakan 1639. Tapi kalau misalkan Anda lihat gambaran yang tadi, Anda boleh menunggu level yang paling ekstrim di level 1640 dan stop loss di bawah 1638 untuk menjaga-jaga in case ternyata dia memiliki peluang lebih lanjut tekanan kepada 1607. So, kalau misalkan dia tembus di bawah 1638, teman-teman, Anda preferable untuk follow sell karena potensi di 1607 ini sangat lebih dalam, terutama untuk Anda yang strategi jangka pendek. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.